Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazwa Dwi Sapitri dengan NIM 230304064 kelas Rek A MGT1. Di sini saya akan membuat video tentang rangkuman pengantar bisnis dari pertemuan 9 sampai 15. Baiklah, yang pertama pertemuan 9 tentang penciptaan nilai barang dan jasa. Nilai yang diciptakan oleh barang dan jasa merupakan hal penting dalam dunia bisnis. Adapun tujuan penciptaan nilai barang dan jasa: 1. Pertumbuhan bisnis, 2. Kepuasan pelanggan, 3. Keunggulan kompetitif. Proses penciptaan nilai barang dan jasa: 1. Analisis kebutuhan pasar, 2. Inovasi produk dan jasa, 3. Pengiriman yang efisien. Pengukuran keberhasilan dalam penciptaan nilai: 1. Penjualan dan pendapatan, 2. Tingkat kepuasan pelanggan, 3. Market share. Selanjutnya pertemuan ke-10 tentang etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Pengertian etika merupakan suatu pemahaman mengenai tindakan yang benar dan salah. Etika bersumber dari moralitas. Etika bisnis menunjukkan perilaku etis maupun tidak etis yang dilakukan manajer dan karyawan dari suatu organisasi perusahaan. Mengapa bisnis memerlukan etika? Agar perusahaan tidak melakukan berbagai tindakan yang membahayakan pemangku kepentingan lainnya. Tanggung jawab sosial perusahaan. Bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan. Selanjutnya pertemuan ke-11 tentang manajemen perusahaan. Fungsi-fungsi manajemen: planning, pencapaian suatu proses, pengembangan tujuan-tujuan perusahaan, serta memilih serangkaian tindakan atau strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Organizing, suatu proses memperoleh dan mengatur sumber daya perusahaan. Leading merupakan fungsi manajemen yang bertujuan untuk memberikan panduan kepada karyawan. Controlling, bentuk perusahaan dengan kontrol dari manajemen terhadap kegiatan organisasi. Keterampilan atau keahlian manajemen: 1. Keterampilan teknis, 2. Keterampilan interpersonal, 3. Keterampilan konseptual. Selanjutnya pertemuan ke-12 tentang fungsi perencanaan atau planning. Sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk pencapaian tujuan organisasi secara menyeluruh. Perencanaan atau pencapaian. Visi dibuat perusahaan terutama untuk menjawab pertanyaan. Misi menjawab pertanyaan. Perencanaan dimulai dengan 5W+1H. Tahap perencanaan: menetapkan tujuan, menentukan keadaan saat ini, mengembangkan rencana atau kegiatan, identifikasi kemudahan dan hambatan, tujuan atau goals. Hasil akhir yang diharapkan dapat diraih atau dicapai oleh individu, kelompok, atau seluruh organisasi. Pertemuan ke-13 tentang fungsi organisasional. Fungsi yang dijalankan oleh para manajer perusahaan untuk membagi-bagi pekerjaan kepada para pelaksana tugas serta membangkitkan struktur hubungan antara pelaksana tugas yang satu dengan pelaksana tugas lainnya. Proses pengorganisasian merupakan kegiatan-kegiatan utama.
Proses pengorganisasian memiliki 5 tahapan. 1. Pembagian kerja. 2. Departementalasi. 3. Pembagian hierarki organisasi. 4. Pengajuan jabatan. 5. Pengorganisasian. Pertemuan ke-14 tentang fungsi kepemimpinan. Kepemimpinan suatu proses yang dilakukan manajer perusahaan untuk menggerakkan dan mempunyai influencing para bawahannya dalam keadilan yang berhubungan dengan tugas agar para bawahannya mau mengarahkan kemampuannya baik sebagai individu ataupun anggota tim. Memotivasi merupakan hasil interaksi yang dialami individu, karyawan, maupun manajer. Komunikasi merupakan suatu proses pertukaran lambang-lambang baik verbal maupun nonverbal. Selanjutnya, pertemuan ke-15 tentang teknologi digital. Teknologi digital adalah sebuah sistem teknologi yang pengoperasiannya tidak banyak membutuhkan tenaga manusia lagi. Tujuan lebih cenderung pada sistem pengoperasiannya yang serba otomatis dan canggih dengan menggunakan sistem komputerasi atau format yang dapat dibaca oleh komputer. Teknologi digital pada dasarnya hanyalah sebuah sistem menghitung dengan sangat cepat yang dapat terproses semua bentuk informasi sebagai nilai-nilai humoris. Banyak sekali manfaat-manfaat teknologi di bidang kehidupan manusia, yaitu 1. Di bidang pendidikan, 2. Di bidang bisnis, 3. Di bidang sosial, 4. Di bidang transportasi. Kelebihan dan kekurangan teknologi digital. Kelebihannya yaitu keutuhan data pada soal proses transmisi. 2. Efisiensi biaya. Kekurangan teknologi digital yaitu kesalahan pada saat digitalisasi. 2. Dominasi dunia oleh teknologi analog. 3. Investasi publik. Dampak positif dari teknologi. 1. Kita semakin mengetahui dunia modern. Dengan adanya teknologi, kita pasti tahu teknologi zaman sekarang. 2. Sarana pembelajaran di sekolah-sekolah maju sekarang sudah pakai LCD agar muridnya dapat belajar dengan dalam. 3. Peningkatan pengetahuan otomatis pengetahuan kita akan banyak tentang teknologi. Dampak negatif teknologi digital. 1. Malas karena semua orang jika sudah kecanduan oleh teknologi maka akan merasa malas untuk beraktivitas yang lain. 2. Kurang fokus. Karena kecanduan mereka selalu menggunakan teknologi di setiap saat, seperti chat dengan teman, bermain Facebook, dan lain-lain. 3. Keterampilan dan kreativitas menurun karena mereka lebih tertarik pada teknologi mereka sendiri-sendiri. 4. Merusak mata. Salah satu kendala saat bermain gadget atau game adalah merusak mata. Jadi, kesimpulan dari teknologi merupakan salah satu bukti kemajuan peralatan manusia saat ini dengan berbagai teknologi yang dibilang canggih. Maka kehidupan manusia menjadi lebih mudah. Adapun dampak dari adanya teknologi yaitu ada dampak positif dan dampak negatif. Teknologi memberikan dampak positif, intinya bahwa dengan kemajuan teknologi manusia semakin mudah menjalani kehidupan. Sedangkan dampak negatif yang paling menonjol adalah dampak akan pencemaran lingkungan, baik akibat
Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.